Nah, kemudian data yang akan dikorelasikan itu tidak harus berdistribusi normal. Kenapa? Karena dia adalah non-parametrik. Nah, ini coba dibaca sama Ahmad Rian yang kuning ini. Dipakai untuk mengukur asosiasi antara dua variabel yang berskala ordinal sehingga memungkinkan objek yang diteliti dapat diberi jenjang. Nah, maksudnya itu adalah tadi jenjang itu sama dengan bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya itu ranking ya, rank, jenjang. Jadi yang awalnya dua variabel skalanya itu ordinal, atau misal dia adalah skalanya numerik, itu nanti akan sama-sama dilakukan jenjang. Kemudian untuk asumsi, Ulfa, untuk asumsi yang pertama. Ulfa Fauzia? Iya, Ibu. Putus-putus, Ibu, mohon maaf. Oh iya. Untuk asumsi bisa dibacakan, ini asumsi yang pertama. Untuk asumsi yang pertama, data untuk analisis merupakan sebuah sampel acak yang terdiri atas N pasangan hasil pengamatan numerik atau non-numerik. Setiap pasangan hasil pengamatan yang berasal dari dua pengukuran terhadap objek atau individu yang sama disebut unit asosiasi. Nah, ini harus pasangan. Kalau misalkan tidak pasangan, misalkan hanya satu X saja, nah itu tidak bisa dikorelasikan. Jadi harus ada dua pasang data, dua data yaitu data X dan data Y, karena kita ingin mengetahui hubungan antara dua variabel tersebut. Kemudian ini sama, dia bisa numerik dan non-numerik. Nah, kalau numerik berarti dia skalanya adalah interval rasio, kalau non-numerik berarti dia adalah skalanya itu nominal ordinal. Kemudian yang kedua, Devi Veda. Jika data terdiri atas hasil-hasil pengamatan dari suatu populasi yang bivariate, kita menetapkan ke N hasil pengamatan itu X1, Y1, X2, Y2 hingga Xn, Yn. Nah, berarti kita pasangkan. Kalau ini kan tadi setiap pasang itu dikatakan sebagai unit asosiasi. Cara memasangkannya secara matematik adalah X1 dengan Y1. Jadi tidak bisa kita misalkan datanya X1 tapi kita pasangkan dengan Y5. Nah, itu tidak bisa karena dia bukan lagi sebagai unit analisis. Dikatakan sebagai unit analisis adalah pasangan untuk setiap indeks yang sama X1, Y1 sampai dengan Xn, Yn. Kemudian yang ketiga, Medita. Setiap X ditetapkan peringkatnya relatif terhadap semua nilai X lain yang teramati, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Peringkat nilai X ke I diberi notasi RXI, dan RXI sama dengan 1 bila XI adalah nilai X teramati yang paling kecil. Nah, proses perankingannya mulai dari 1 sampai dengan yang data terbesar. Jadi bukan di ranking mulai dari 0, tapi mulai dari 1. Yang paling kecil adalah 1. Kemudian, Fitria, Dwi Safira. Setiap Y ditetapkan peringkatnya relatif terhadap semua nilai Y lain yang teramati, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Peringkat nilai Y ke I diberi notasi RY1 dan RYI sama dengan 1 bila YI adalah nilai Y teramati yang paling kecil. Nah, sama. Kalau ini untuk yang X ya, variabel X, karena kita sedang dua amatan variabel, untuk yang Y juga diberikan ranking yang sama. Jadi X satu kolom itu di ranking sendiri, Y satu kolom juga akan di ranking sendiri. Kemudian, Rifki Nadir. Rifki Nadir, ya. Jika di antara nilai-nilai X atau di antara nilai-nilai Y terdapat angka sama, masing-masing nilai yang sama diberi peringkat rata-rata dari posisi-posisi yang seharusnya. Nah, kalau misalkan ada dua nilai ya, sama-sama rankingnya 2. Nah, ini kebetulan 2, nanti 2 tambah 2, 4 bagi 2. Nanti hasilnya 2 dong sama. Coba kita cari contoh misalkan sama-sama berapa ya? Nanti ya dicek ya, kalau misalkan sama-sama rankingnya itu
2. Nah, itu dirata-ratakan. Oh, sorry, 2 dibagi, kayak biasanya kalau misalkan kalian meranking itu kan nanti ada, ketika ada ranking yang sama, nanti dijumlah sama dirata-ratakan ya. Nah, ini diberi peringkat rata-rata. Kemudian yang terakhir, jika data dari pengamatan non-numerik atau bukan angka, maka harus diperingkat seperti yang sudah dijelaskan. Jadi misalkan dia itu bukan angka, berarti harus ada prosedur pemeringkatan untuk data tersebut. Misalkan warna, nah nanti di peringkat warna, apakah ada hubungan antara warna dengan apa ya? Warna dengan makanan kesukaan misalnya. Nah, nanti peringkatnya adalah sesuai prosedur dari bagaimana cara meringkat dari suatu warna. Nah, kemudian hipotesis yang digunakan adalah kalau misalkan dua sisi, X dan Y itu saling bebas, X dan Y itu berhubungan. Atau kalau misalkan dalam matematisnya, rho sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0 berarti dia tidak ada hubungan atau saling bebas. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah rho tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 berarti dia memiliki hubungan, ada nilainya. Nilai korelasi itu berapa sampai berapa, Ivan? -1 sampai 1. -1 sampai 1. Kalau dia -1 berarti dia adalah korelasinya negatif ya. Kalau misalkan 1 berarti korelasinya sangat erat. Kalau 0, Ivan, artinya apa? Tidak ada korelasi. Nah, tidak ada korelasi. Jadi dia korelasi itu punya kekuatan atau besar koefisien dan juga punya arah. Arahnya adalah dari sini, negatif atau positif. Kalau arahnya negatif berarti hubungannya adalah hubungan kebalikan atau misalkan semakin besar X maka akan semakin menurunkan Y. Nah, kalau korelasinya positif adalah hubungannya saling tegak lurus ya, sama atau saling sama-sama meningkat. Kalau misalkan X-nya meningkat maka Y-nya meningkat. Nah, sekarang kalau yang satu sisi sama X dan Y bebas, alternatifnya adalah X dan Y berhubungan langsung. Nah, langsung atau inverse itu adalah perbedaan antara positif dan negatif tadi. Nah, kalau inverse tadi adalah berkebalikan ya, semakin besar X semakin menurunkan Y. Berarti ini adalah hubungan yang negatif. Nah, ini untuk satu sisi yang negatif, ini untuk satu sisi yang positif. Berarti secara simbol, nah kalau ini rho sama dengan 0, berarti untuk yang satu sisi positif, rho titik-titik 0, Sania Ramadan. Iya, Ibu. Iya, kalau misalkan yang hubungannya positif, rho titik-titik 0. Apa titik-titiknya? Tidak sama dengan, bukan, Bu? Kalau tidak sama dengan adalah ketika dua sisi. Jadi teman-teman statistik ya, kalau dua sisi itu berarti dia bisa ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kiri berarti tadi yang inverse, kalau ke kanan dia adalah yang positif. Ya, tadi juga sudah disampaikan sama Ivan dari negatif sampai positif 1. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini adalah hubungan langsung yang positif, berarti rho-nya apanya 0? Lebih dari. Nah, rho-nya adalah lebih besar dari 0. Kemudian ini berarti apa, Sania? Untuk yang sisi negatifnya, rho? Kurang dari 0. Nah, kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti dia bisa jadi minus sekian-sekian ya. Statistik uji yang digunakan dalam range Spearman adalah RS 1 minus 6 sigma DI kuadrat dibagi N kali N kuadrat min 1. Di mana sigma DI kuadrat adalah sigma rank XI dikurangi dengan
ranking YI dikuadratkan. Kemudian daerah kritisnya bisa digunakan tabel A19 buku Daniel. Kemudian tolak H0 ini sesuai dengan tadi, kalau misalkan dia dua arah berarti ketika nilai rank Spearman-nya lebih besar daripada rank tabel 1 min alfa per 2 atau rank Spearman kurang dari min R 1 min alfa per 2. Kemudian untuk yang satu sisi karena tadi positif berarti dia ini ya yang tadi lebih besar sama tadi yang disampaikan sama Tania, lebih besar. Jadi berhubungan teman-teman, kalau misalkan teman-teman statistik ditanyain misal ada yang mau konsultasi, bedanya apa? Dua sisi, satu sisi. Nah ini bedanya. Kalau dua sisi dia bisa sisi kiri kanan. Kalau satu sisi dia hanya bisa hanya satu sisi saja, apakah sisi positif atau sisi negatif. Kemudian hubungannya kalau misalkan hipotesisnya sisi positif, nah seperti ini, rho lebih besar 0, maka nanti statistik ujinya adalah ini rank Spearman-nya harus lebih besar dari rank 1 min alfa. Kalau yang satu sisi kiri, berarti rank Spearman kurang dari min R atau korelasi 1 min alfa. Kemudian tadi ada faktor koreksi angka sama. Jika terjadi angka yang sama, maka TX dan TY adalah banyaknya pengamatan X dan Y yang berangka sama. Jadi dihitung angka yang sama itu TX-nya adalah TX pangkat 3 min TX per 12, begitu pula dengan TY. Kemudian kita cari X kuadrat sama dengan N pangkat 3 min N per 12 min sigma TX, Y juga demikian. Sehingga statistik ujinya adalah dari sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat min sigma DI kuadrat per 2 akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Kemudian jika N lebih besar 30, karena non parametrik kita bisa menggunakan yang sampel kecil. Tetapi kalau sampelnya lebih besar 30, kita bisa menggunakan aproksimasi sampel besar. Jadi akhirnya dia akan mengikuti distribusi normal atau menuju parametrik ya. Maka kita dekati dengan Z. Jadi yang awalnya kita pakai tabel R, kita juga kalau misal besar daripada 30, kita bisa gunakan tabel Z. Z sama dengan RS akar N-1. Nah, sekarang Ventini dibacakan langkah-langkah uji rank Spearman. Langkah-langkah uji rank Spearman. Yang pertama, berikan peringkat pada nilai-nilai variabel X dari 1 sampai N. Jika terdapat angka-angka sama, peringkat yang diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka-angka yang sama. Kemudian yang kedua juga sama, tadi yang dibacakan Ventini variabel X, nah sekarang diaplikasikan ke variabel Y. Kemudian yang ketiga, Weni. Hitung DI untuk tiap-tiap sampel atau DI sama dengan peringkat XI kurang peringkat YI. Oke, DI sama dengan peringkat XI dikurangi peringkat YI. Yang keempat, kuadratkan masing-masing DI menjadi DI kuadrat. Yang kelima, hitung koefisien korelasi rank Spearman atau rho. Jadi korelasi semuanya adalah dengan menggunakan simbol rho, baik itu parametrik maupun non-parametrik. Jadi korelasi rank Spearman, kemudian ada tau kendal, atau korelasi person correlation, yaitu sama-sama menggunakan rho, sama-sama menunjukkan korelasi. Nah, rho sama dengan 1 min 6 sigma DI kuadrat per N pangkat 3 min N, atau kita gunakan simbol RS yang menunjukkan rank Spearman. 1 min 6 sigma DI, sama kan ya? 6 sigma DI kuadrat per N kali N kuadrat min 1. Nah, ini sudah ya, bila terdapat angka sama. Nah, aturan pengambilan keputusan, nah sekarang ini, karena tadi saya sampaikan bahwa korelasi itu punya, punya dua simpulan ya, dua yang bisa kita sampaikan, dua yang bisa kita interpretasikan. Yang pertama adalah
dari koefisien, besarnya koefisien itu dari 0 sampai 1. Jadi 0 sampai 1, kalau 0 berarti dia, ini 0 sampai 0,199 berarti dia hubungannya sangat lemah. Kemudian 0,2 sampai 0,39 hubungannya lemah. Sampai dengan 0,8 sampai 1 itu hubungannya sangat kuat. Nah, itu adalah interpretasi yang pertama terkait koefisien korelasi atau yang menunjukkan kekuatan korelasi. Yang kedua adalah arah. Jadi kita punya dua interpretasi dari suatu korelasi. Kita bisa punya arah positif dan arah negatif. Kalau positif, searah semakin besar nilai XI, maka YI semakin besar. Kalau negatif tadi berlawanan arah atau inverse, semakin besar XI maka akan semakin kecil YI. Dan sebaliknya, semakin kecil XI maka semakin besar YI. Nah, kalau ini cara mendapatkan keputusan dengan menggunakan tabel rank Spearman. Jika row hitung lebih besar row tabel, maka dia akan tolak H0. Jadi yang perlu dipegang adalah tolak H0 ketika parameternya lebih besar daripada parameter tabel. Karena ini parameter hitungnya adalah row, maka row-nya yang dibandingkan row hitung lebih besar row tabel. Sebaliknya, kalau row hitung kurang dari row tabel, maka dia diterima atau gagal tolak H0. Nah, sekarang contohnya dibacakan sama Yasika. Suatu penelitian bermaksud untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pendidikan X dengan partisipasi politik atau tidak. Nah, kita punya variabel X yang merupakan pendidikan. Apakah semakin tinggi pendidikan, maka akan semakin memberikan partisipasi politik. Nah, itu yang menjadi hipotesis ya. Atau apakah memang tidak ada hubungan antara pendidikan dengan partisipasi politik. Nah, respondennya ada sebanyak A sampai dengan L. Nah, kemudian datanya, nah ukurannya mungkin kita sudah dapat data given ya, jadi kita tidak tahu cara mengukurnya. Yang jelas ini adalah mungkin diukur dari semakin besar numeriknya atau angkanya ini, berarti dia menunjukkan semakin tinggi pendidikan. Ini juga demikian untuk partisipasi politik Y, menunjukkan kalau yang semakin besar angka partisipasi politiknya berarti dia semakin berpartisipasi. Nah, langkah pertama tadi apa? Jehan. Di ranking, Ibu. Nah, kita ranking X, setiap X dan setiap Y-nya. Nah, kita cari yang paling kecil. Tadi yang paling kecil ada dikasih R1. Mana yang paling kecil ya? Kok ini jadi 1? 1. Bentar ya. Coba kita cek di Minitab dulu ya. Coba new project. Kita copy data dari sini. Data rank. Kita mau meranking X ke dalam Rx atau ranking X. Oh, berarti C3 karena belum saya namai. Nah, ini tadi ya, harusnya ranking 1 ada di sini.
ini 6, kemudian ranking 2 adalah 7, ranking 3 8 dan seterusnya. Kemudian kita buat RY, ranking Y. Nah, kalau ini adalah shortcut untuk memanggil last box atau last perintah yang paling terakhir. Y kita simpan di RY. Nah, 12, coba cek mana itu. Nah, 12, 9, 7. Nah, ini mungkin angkanya yang kurang tepat, tapi selisihnya nanti harusnya sama. Coba diperhatikan ya, ini 12, dia selisihnya sama. Nah, sekarang kita coba cari D-nya, DI. DI adalah, kita simpan di DI, ekspresinya adalah RX dikurangi dengan RY. Nah, ini ya, 0, 2, min 4, 5. Atau manualnya 12 dikurangi 12 adalah 0. 9 kurangi 7, 2. 5 kurangi 9 adalah min 4. Kita cek di PPT, 0, 2, min 4, 5. Nah, 0, atau dia, berapa tadi? 0, min 2, 4. Nah, sepertinya dia RY min RX. Kita coba cek ya. Cara hitungnya adalah XI kurangi YI. Tapi nanti hasilnya nanti akan sama saja ketika kita kurangkan YI dikurangi XI. Karena nanti sama-sama akan dikuadratkan. Nah, sekarang kita kuadratkan DI kuadrat. DI 2 sama dengan DI 2. Oh, nggak bisa ya. DI kali DI. Nah, ini hasilnya 0, 4, 16, 25, 25, 100. Nah, sama. Jadi mungkin ini yang kurang tepat ya untuk hasil perengkingannya. Kita copy dari sini ya. Nah, ini tadi apa? Ariel Naro 18. Nah, kita sudah punya, kita sudah punya ranking yang betul. Tadi hasilnya adalah ranking 1 ada di F ya. Kemudian ranking 2 ada di K. Di 7 ini, di J. Nah, dan seterusnya. Kemudian setelah di ranking, kita kuadratkan jadi 0, 4, 16, 25, dan seterusnya. Jika kita jumlahkan, coba ya, nah, coba kita copy di sini. Nah, kita jumlahkan. Nah, dia betul adalah 272. Nah, sehingga sigma DI kuadratnya adalah 272. Kemudian setelah kita dapat sigma DI kuadratnya, sekarang kita hitung koefisien rank Spearman-nya. RS sama dengan 1 min 6 sigma DI kuadrat per N pangkat 3 min N. 6 kali 272, N-nya tadi ada sebanyak 12 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul. 12 pangkat 3 min 12. Nah, hasilnya adalah 0,049. Nah, sekarang untuk uji signifikansi kita harus mencari nilai tabelnya. Nah, didapatkan nilai tabelnya adalah 0,58. Karena 0,049 ini
lebih kecil daripada 0,58 untuk taraf signifikansi 5%, maka dia adalah gagal tolak H0 atau dia akan terima H0. Sehingga kalau terima H0, kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik dan korelasi ini berlaku dalam populasi. Nah, ini yang menjadi kesimpulannya. Nah, sekarang kita selesaikan, kita sudah dapatkan DI, kita mau cari uji korelasinya. Jadi kalau dengan menggunakan Minitab, di Minitab itu yang terbaca adalah dengan menggunakan korelasi persen atau apa namanya parametrik. Nah, coba ini dibaca. Siapa ya? Daryl ini dibaca Daryl. Korelasi antara ranking X dan ranking Y dengan korelasi Pearson itu sebesar 0,049 dengan. Nah, yang saya korelasikan di sini adalah rankingnya. Jadi yang dikorelasikan adalah ketika sudah dalam ranking, maka kita bisa gunakan perintah persen dan hasilnya adalah tepat. Nah, ini hasilnya perhitungannya adalah memiliki koefisien korelasi 0,049. Sama halnya dengan perhitungan manual kita tadi 0,049. Nah, itu kalau misalkan di Minitab. Jadi di Minitab harus di ranking dulu. Tadi step saya ya, kita klik kalkulator, kemudian data untuk meranking ya, data kemudian rank. Di ranking untuk setiap X dan Y. Kita simpan ke dalam RX dan RY. Kemudian baru di run ke dalam statistik, kemudian basic statistik, correlate. Nah, yang dibaca di sini akan menjadi percent correlation. Percent correlation adalah yang parametrik. Nah, kemudian dari p-value kita juga bisa simpulkan bahwa karena p-value lebih besar daripada alfa, yaitu 5%, maka dia adalah gagal tolak H0. Kalau gagal tolak H0 berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara X dan Y. Nah, kita sudah punya kesimpulan kalau di Minitab adalah terbaca Pearson. Sekarang kita bekerja di SPSS. Nah, ini sudah saya tuliskan. Nah, misalkan sistoliknya saya hapus dulu. Nah, ada 12 ya, X dan Y. Nah, caranya analyze. Nah, non-parametrik. Mana ya, korelasi. Korelasi, ini, analyze, correlate, bivariate. Kenapa bivariate? Karena ada dua ya. Variatnya atau variabelnya itu ada dua. Nah, kita masukkan sebagai variabel. Kemudian di correlation coefficient ini ada pilihannya. Di SPSS ada Pearson, Tau Kendall, dan juga Spearman. Jadi bisa membaca untuk yang parametrik dan dua buah non parametrik ini yaitu Spearman. Nah, sekarang kita belajar di Spearman, kita oke. Nah, hasilnya adalah demikian. Mana ini? Nah, X dan Y adalah 0,049 dengan p-value 0,88. Nah, itu untuk yang rank Spearman. Nah, sekarang ada korelasi untuk yang non-parametrik kedua, yaitu Tau Kendall. Anita, dibacakan Anita. Data yang tersedia merupakan sebuah sampel acak yang terdiri dari atas N pasangan hasil pengamatan X, Y, Y, entah angka atau bukan angka. Masing-masing pasangan hasil pengamatan diperoleh dari dua pengukuran yang dilakukan terhadap unit asosiasi yang sama. Jadi sama ya, kita terhadap unit analisisnya dua ini. Kemudian data sekurang-kurangnya pada skala ordinal, dan kita bisa memeringkat X dan Y masing-masing. Kemudian Tau Kendall ini menggunakan Tau. Tau sama dengan 0 dan Tau tidak sama dengan 0. Untuk satu sisi, alternatifnya adalah Tau lebih besar 0 atau Tau kurang dari 0. Langkah uji Tau Kendall, Aryan.
Baik, Ibu. Untuk mendapatkan statistik uji dalam pengujian korelasi tahu kendal ini, langkah yang dilakukan adalah A. Susun pasangan X dan Y dalam kolom menurut urutan X dari kecil ke besar. Terus bandingkan Y satu demi satu dengan nilai di bawahnya. Yang C, P sama dengan banyaknya pasangan berurutan wajar. Y bawah lebih besar dari Y atas. Q sama dengan banyaknya pasangan berurutan terbalik, Y atas lebih dari Y bawah. Yang terakhir, S sama dengan P dikurangi Q. Nah, berarti kita punya bantuan variabel P dan Q, di mana P itu adalah pasangan urutan dari kecil ke besar, yang Q adalah dari besar ke kecil, kemudian dikurangkan terhadap variabel S. Kemudian statistik uji yang digunakan, tau adalah S. S tadi apa? S tadi adalah hasil pengurangan antara ranking yang urut dengan ranking yang terbalik. Dibagi N kali N-1/2. Nah, daerah penolakannya adalah di tabel A20. Kalau tadi tabel A19, sekarang tabel A20. Tolak 0 jika tau hitung lebih besar dari tau alfa per 2, N atau tau hitung kurang dari min T alfa per 2, N. Kemudian untuk yang satu sisi sama sesuai dengan arahnya. Hipotesisnya tadi lebih besar, di sini daerah kritisnya lebih besar. Kalau hipotesisnya lebih kecil, daerah kritisnya juga lebih kecil. Nah, contoh kasus tadi Nabila Ayu Kusuma. Apa suara saya terdengar, Ibu? Sudah terdengar? Seorang dokter ingin melihat hubungan antara tekanan darah sistolik dan diastolik pada sekelompok pasien. Hal ini terjadi karena kebanyakan dokter yang mendapatkan hasil pembacaan tekanan sistolik yang tinggi akan cenderung mendapatkan angka yang tinggi pula pada pembacaan tekanan sistolik. Hasil penelitian yang dilakukan dokter tersebut terhadap 14 pasien adalah sebagai berikut. Nah, kita punya pasiennya ada 14, di contoh tadi ada 12. Jadi non-parametrik itu bekerja di bawah N kurang dari 30. Atau kalau N lebih dari 30, dia akan menuju ke kurva parametrik atau kurva normal. Nah, kalau non-parametrik, makanya dia contoh soalnya lebih banyak bekerja di yang sampel kecil. Kemudian kita punya sistolik dan diastolik. Oh ya, dan non-parametrik itu sering digunakan di kasus-kasus yang penelitiannya itu mahal. Seperti ini ya, biologi biasanya kan dia harus menggunakan percobaan, misalkan banyak tikus yang dicobakan. Nah, itu tikusnya harus beli, kemudian enzim yang disuntikkan itu juga harus beli, makanya dia hanya menggunakan sampel yang sedikit. Kemudian kalau misalkan tadi contohnya, kalau contoh sosial sih lebih murah mungkin ya harga penelitiannya. Yang mana tadi? Mana tadi yang contoh sosial? Nah, kalau ini kan contoh-contoh yang penelitian sosial, ya, pendidikan sama partai politik. Nah, ini mungkin penelitiannya lebih murah, tapi untuk yang penelitian menggunakan laboratorium, makanya dia sampelnya kecil. Sampel kecil, tapi mereka ini mendapatkan kesimpulan yang valid, sahih, dan bisa disimpulkan secara populasi. Makanya tadi secara kesimpulan, di contoh tadi, dia adalah korelasi yang bisa disimpulkan secara populasi. Nah, sekarang untuk yang kasus ini ada 14 pasien, diukur tekanan darah sistolik dan diastoliknya. Nah, untuk prosesnya ini adalah dilakukan secara software. Nah, nanti tugasnya kalian adalah mengecek apakah apa yang dihasilkan sama software nanti sesuai dengan manual. Sekarang kita coba ya. Data. Nah, ini data sistolik, diastolik. Kalau penyelesaian dengan Minitab tadi sama. Kita harus ke data, di ranking dulu. Setelah di ranking, baru kita masukkan ke dalam korelasi ranking terhadap sistolik dan ranking terhadap diastolik. Oke, kita coba aja. Mana Minitabnya?
Oke, ini sudah ya, clear ya. Atau ada pertanyaan dari yang kasus 1? Oke, tidak ada. Data kita harus rank dulu, atau kita tuliskan dulu nama ranking untuk sistolik dan ranking untuk diastolik. Nah, ranking sistolik ke RS, ranking diastolik ke LD. Wow, sudah mandi. Nah, kemudian start apa tadi? Basic statistic, correlation. Nah, yang ingin kita hubungkan adalah ini. Nah, kita punya hasil ranking untuk yang korelasi rank Spearman adalah 0,708. Nah, sekarang nah ini ya 0,708. Dan p-value 0,05 sehingga dia signifikan atau terdapat hubungan antara tekanan darah sistolik dengan tekanan darah diastolik. Nah, sekarang kalau tahu kendal itu tersedianya ada di SPSS. Nah, jadi kalau di Minitab mungkin tidak terbatas ya, tidak tersedia, atau harus menggunakan pelaksanaan yang manual tadi seperti yang saya demokan, cari rank dulu, kemudian cari DI kuadrat, dan seterusnya. Nah, kalau di SPSS, nah sekarang kita copy datanya di SPSS. Bisa. Analyze, coba kita cek ya. Nah, ini sudah numerik. Ya, yang awalnya tadi string sudah harus jadi numerik. Analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, kita masukkan data langsung, kemudian kita pilih yang tahu kendal. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, hasilnya adalah 0,486. Jadi berbeda hasil antara korelasi rank Spearman. Kalau rank Spearman tadi 0,708, kalau tahu kendal 0,486. Jadi lebih rendah hasil korelasinya. Nah, ini juga 0,486. Kalau kita tadi gunakan rank Spearman tadi 0,708 sama dengan perhitungan yang waktu kita di Minitab. Nah, untuk manualnya adalah sebagai, coba sebentar ya, saya cek